Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya Gafur dengan NIM 22022211010. Akan mencoba untuk berbagi informasi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah perencanaan dan manajemen proyek dan menggunakan Oracle Primavera P6. Di sini saya studi kasusnya yaitu pengembangan website pada institusi pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia modern, terlebih lagi pada era industri 4.0. Peranan TIK memberikan dampak positif dalam berbagai hal, diantaranya pengumpulan data dari berbagai sumber, mendukung pengambilan keputusan, dan penunjang aktivitas pekerjaan dan belajar mengajar. Yang kedua yaitu mempercepat penyampaian informasi. Sebagai salah satu upaya untuk tetap memberikan layanan yang baik pada pihak internal maupun eksternal, institusi pendidikan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan melakukan implementasi TIK, seperti memberikan informasi terpadu melalui website institusi, sehingga menjadi media pertukaran informasi antar sivitas akademika serta stakeholder dunia pendidikan. Lalu yang ketiga adalah media pembentukan citra atau branding. Media pembentukan citra atau branding ini sebagai sarana promosi dan gerbang informasi satu pintu institusi, sehingga kita dapat memberikan citra yang baik kepada masyarakat di luar atau publik. Contohnya, bagaimana kita dapat memberikan citra yang seperti pendidikan, institusi pendidikan itu seperti keunggulan akademiknya bagaimana, prestasi dan kepemimpinan mahasiswa dan dosen-dosennya dan tenaga pendidikannya, lalu lingkungan kampus yang kreatif. Nah, dengan menggunakan website tersebut kita dapat memberikan informasi tersebut kepada publik, sehingga dapat memberikan pembentukan citra yang positif untuk masyarakat. Baik, dalam sesi selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang materi atau fitur apa saja yang akan kita bahas dalam software Oracle Primavera P6 ini. Mungkin yang pertama kita akan mempelajari tentang cara membuat project pada Oracle Primavera P6 ini, lalu OBS atau Organizational Breakdown Structure, lalu EPS Enterprise Project Structure, lalu ada WBS Work Breakdown Structure, resource, calendar, cost, relationship, report, lalu ada plan value, earned value, actual cost, cost variance, schedule variance, cost performance, dan schedule performance index. Mungkin nanti kita akan coba dari awal membuat suatu project di Oracle Primavera ini sampai keluarnya itu ada output laporan yang dikelola oleh Primavera. Oke. Untuk selain kita akan pelajari tersebut, saya akan mencoba untuk sekilas untuk selayang pandang pada studi kasus ini. Jadi dalam studi kasus ini saya akan membuat pengembangan suatu website pada suatu institusi pendidikan yang dari organisasi ini strukturnya itu terdapat direktur politeknik, yang di bawahnya itu ada kepala unit TIK, lalu ada bagian TIK-nya. Setelah itu multimedia, konten webnya juga, ahli bahasa, administrasi, dan keuangan. Ini OBS-nya ya, gambarannya. Lalu EPS-nya strukturnya begini. Kita akan contohnya aja di sininya aja ya. Ada PMS, jadi ada PMS Institusi Pendidikan Politeknik. Dan tadi kalau sebelumnya itu kita di sini ya, ada di bagian sebelah kiri ini. Oke. Lalu ini untuk work breakdown structure WBS-nya. Jadi ini struktur hierarki pekerjaannya. Di sini yang bertanggung jawab itu kepala unit TIK ya. Yang paling atas itu proyek website. Lalu WBS-nya itu ada identifikasi kebutuhan dulu yang pertama, yang kedua itu perencanaan, lalu yang ketiga adalah pembuatan websitenya, lalu ada pembuatan virtual tour 360, lalu ada alih bahasa. Setelah itu ada pengujian sandbox, lalu ada pembuatan buku manual penggunaannya, lalu dievaluasi,
Nah, selanjutnya ada penutupan terakhir ya. Ini adalah bagian untuk WBS-nya. Dan untuk activity-nya, nah ini yang activity itu dia membreakdown lagi yang dari WBS ya. Jadi tadi misalnya ada identifikasi kebutuhan, kita diperkecil lagi atau didetailkan kembali seperti identifikasi kebutuhan itu apa aja sih kegiatannya. Yang pertama itu ada analisa kebutuhannya, dan pengukuran kualitas website yang berjalan dengan web 4.0, lalu ada penyesuaian proposal. Lalu untuk perencanaannya ada workshop webkit dan pembuatan material yang terdiri dari template, desain, dan dummy konten. Lalu yang ketiga itu web-based itu pembuatan website. Sedangkan untuk aktivitinya ada desain grafis, pembuatan infrastrukturnya, pengumpulan data dan informasi untuk konten website utama dan turunannya, pembuatan konten website utama dan turunannya, integrasi website dan konten. Lalu untuk pembuatan virtual tour 360 terdiri dari pengambilan gambar, lalu ada pengalaman gambar ke aplikasi Insta360 Studio. Untuk step selanjutnya ada alih bahasa. Di sini alih bahasa yang kita dari bahasa Indonesia dialih bahasakan ke bahasa Inggris, jadi ada dua bahasa ya. Lalu yang keenam adalah pengujian menggunakan sandbox ya, yang terdiri dari satu aja, pengujian website sandbox. Lalu yang ketujuh ada pembuatan buku manual penggunaan. Yang kedelapan itu evaluasi. Evaluasi itu terdiri dari workshopnya website tersendiri dan laporan pembuatan websitenya. Dan yang terakhir adalah penutupan yang terdiri dari dokumentasi website. Nah, di sini resource-nya itu kita ada 13 sumber daya manusia. Yang pertama itu Baskoro dengan jabatannya Kepala Unit TIK, Rafian sebagai administrasi, Gafur, Mulyana dan Doyo sebagai TIK, lalu ada Hartati dan Mara sebagai multimedia, ada Trena, Febriani, Hermana, Dewi sebagai konten web, Adiani sebagai alih bahasa, dan Suryanto sebagai keuangan. OBS organisasional, breakdown struktur. Dalam PMFP 6, OBS adalah suatu struktur hierarki yang digunakan untuk menggambarkan organisasi atau struktur perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. OBS membantu dalam mengorganisasi dan mengelompokkan sumber daya manusia, peralatan, dan material berdasarkan unit organisasi yang relevan. Jadi kalau secara singkatnya itu OBS ini adalah suatu struktur organisasi pada suatu perusahaan ya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat strukturnya itu terdiri dari direktur, kepala unit TIK yang membawahi dari bagian TIK, multimedia, konten web, alih bahasa, administrasi, dan keuangan. Langsung saja kita masuk ke Primavera-nya. Nah, pada Primavera-nya kita untuk membuat OBS itu dengan cara masuk ke menu Enterprise, lalu menu OBS, diklik. Nah, setelah itu akan muncul OBS sebelumnya yang telah kita buat. Nah, untuk membuat barunya itu pertama kita klik add, klik kanan, maksud saya klik kanan, lalu klik tombol add. Nah, dia akan memunculkan new OBS. Nah, kita tinggal ketik aja misalnya Direktur Politeknik 3. Nah, dia akan sudah muncul ya. Ini OBS-nya itu sudah terbuat. Nah, akhirnya kita akan buat untuk yang lainnya juga. Kita buat coba ke ada kepala unit TIK, multimedia, konten web, alih bahasa, administrasi, dan keuangan. Nah, ini sudah saya buatkan sebelumnya. Lalu akan terbentuk ya ininya untuk struktur organisasi. Nah, untuk melihat bagian-bagiannya atau bagian struktur organisasi itu kita dapat caranya dengan klik display ini lalu klik chart view. Nah, dia akan terlihat bagiannya. Ini ada Direktur Politeknik, kepala unit TIK, TIK, multimedia, konten web, alih bahasa, administrasi, dan keuangan sesuai dengan yang telah kita buat. IPS, Enterprise Project Structure. IPS adalah kerangka kerja hierarki yang digunakan untuk mengorganisasi proyek-proyek di dalam perusahaan.
IPS memungkinkan untuk pengguna Primavera P6 untuk membagi proyek-proyek menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan struktur organisasi perusahaan. Nah, di sini karena kita hanya satu IPS, jadi kita hanya tidak dibagi beberapa ya, hanya satu aja. Nah, ini sebagai contohnya, ini kita hanya membuat PMS kodenya, dan ini ada institusi pendidikan politeknik. Oke, untuk membuat IPS kita langsung ke Primaveranya. Nah, untuk membuat IPS itu kita menunya itu ke menu di atas Enterprise, lalu klik dulu Enterprise-nya, lalu pilih Enterprise Project Structure, lalu diklik. Setelah itu akan muncul IPS-nya. Nah, untuk membuatnya, untuk membuat baru adalah klik kanan, Add. Nah, lalu dia akan muncul di sini new IPS dan IPS ID dan IPS name-nya. Kita buat saja, misalnya contohnya adalah PMS. Lalu triknya misalnya isinya adalah ini kita buat, lalu klik saja. Nah, maka IPS sudah terbentuk. Untuk melihat chartnya, kita dapat pilih display, lalu klik chart view. Nah, di sini sudah terbentuk ya, berbentuknya yang kedua tadi ada PMS dengan institusi pendidikan politeknik. WBS Work Breakdown Structure. WBS dalam Primavera P6 adalah representasi hierarki dari seluruh pekerjaan dalam suatu proyek. WBS memecah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola, yang disebut paket pekerjaan. Setiap paket pekerjaan dapat dijadwalkan, dianggarkan, dan diberikan sumber daya. Nah, di sini adalah WBS itu kalau singkatnya itu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu proyek. Nah, kita rencanakan dalam pembuatan website ini, kita buat WBS itu ada 9 WBS yang terdiri identifikasi kebutuhan sampai ke penutupan. Nah, untuk membuat WBS dalam Primavera, kita langsung saja masuk ke Primaveranya. Nah, untuk membuatnya WBS itu kita tinggal klik project pada menu di atas, lalu pilih menu WBS. Nah, setelah masuk ke menu WBS, untuk membuat WBS itu kita tinggal mengklik add, lalu isi WBS code-nya, misalnya WBS 20, lalu ketik ident WBS name-nya, misalnya kita isi identifikasi kebutuhan 3. Nah, sini sudah terbentuk identifikasi kebutuhan 3 yang pertama. Nah, untuk selanjutnya kita atau saya akan membuat WBS yang dari 1 sampai 9. Yang setelah buat sebelumnya, di sini ada 9 WBS, terdiri dari 1 identifikasi kebutuhan, yang kedua perencanaan, yang ketiga adalah pembuatan website, yang keempat pembuatan virtual tour 360, yang kelima adalah alih bahasa, yang keenam pengujian sandbox, WBS 7 adalah pembuatan buku manual penggunaan, yang ke-8 adalah evaluasi, yang ke-9 adalah penutupan. Itu adalah WBS-nya. Nah, setelah kita membuat WBS, selanjutnya kita dapat membuat activity. Nah, activity itu adalah suatu aktivitas yang ada di WBS. Jadi kalau WBS itu adalah header kegiatannya atau garis besar kegiatan atau pekerjaannya, sedangkan activity itu adalah kegiatan yang didetailkan dari WBS. Misalnya pada kegiatan atau WBS identifikasi kebutuhan, saya akan ada membuat pekerjaan yaitu analisa kebutuhan. Yang kedua adalah pengukuran kualitas website yang berjalan dengan web 4.0. Yang ketiga penyusunan proposal, dan seterusnya sampai ke penutupan yang terdiri dari dokumentasi website. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke paragraf Primaveranya. Baik, untuk membuat activity kita masuk ke menu project, lalu
pilih menu activity. Nah, maka akan muncul form activity. Nah, untuk membuat activity-nya itu yaitu dengan cara diklik kanan pada WBS-nya. Sini lalu klik add, lalu inputkan activity code-nya. Misalnya AN2020 dengan activity name-nya itu adalah analisa kebutuhan. Nah, maka activity sudah terbentuk. Lalu kita buatlah activity lainnya yang terdiri dari beberapa activity yang terdapat pada WBS. Misalnya saya buat identifikasi kebutuhan itu dari analisa kebutuhan, pengukuran kualitas website berjalan dengan web 4, penyusunan proposal. Dan untuk WBS perencanaan terdapat activity workshop webkit dan pembuatan material. Untuk WBS 3, pembuatan website terdiri dari desain grafis, pembuatan infrastruktur, lalu ada pengumpulan data dan informasi untuk konten website utama dan turunannya, lalu ada pembuatan konten untuk website utama dan turunannya, lalu ada integrasi website dan konten. Sedangkan untuk WBS 4, pembuatan virtual tour 360 terdiri dari pengambilan gambar aktivitinya dan pengolahan gambar ke aplikasi Insta360 Studio. Lalu alih bahasa website untuk WBS alih bahasa dan pengujian website sandbox untuk WBS 6. Lalu pembuatan buku manual penggunaan. Untuk evaluasi terdiri dari 2 activity yaitu workshop website dan laporan pembuatan website. Sedangkan penutupan activity-nya hanya satu juga ya, penutupan dan penyerahan laporan pembuatan website. Resource atau sumber daya. Pada proyek pembuatan website ini saya menggunakan 13 resource SDM dan yang terdiri dari jabatannya ada kepala unit TIK, administrasi, TIK, multimedia, konten web, ahli bahasa, dan keuangan. Nah, untuk membuat resource pada Primavera, kita dapat saja langsung ke Primavera P6-nya. Untuk membuat resource-nya itu, kita dapat memilih menu interface di atas, lalu pilih resource. Nah, maka akan muncul form resource-nya ya. Nah, untuk menambah resource barunya, kita dapat klik add, klik kanan, lalu pilih add, lalu oke aja. Nah, di sini ada resource aja kita isikan, misalnya AIG, lalu resource-nya name-nya misalnya Panditya. Nah, maka resource sudah terbentuk. Selanjutnya kita buat juga untuk resource yang lainnya seperti untuk resource konten web yang terdiri dari Dewi, Hermana, Trena, dan Febriani. Sedangkan untuk ahli bahasa kita buat Hadiani. Lalu keuangan ada Suryanto, administrasi ada Hanafi, multimedia ada Mara dan Hatiadi, untuk kepala unit TIK-nya ada Baskoro, dan untuk teknologi informasi dan komunikasi ada Doyo, Mulyana, dan Gafur. Setelah kita membuat resource, kita akan membuat kalender ya. Jadi kalender itu berguna untuk menentukan jam kerja pada suatu atau seorang atau pada resource ya, yang menempel pada resource. Jadi untuk membuat kalender itu kita klik enterprise lalu pilih kalender. Nah, akan muncul from kalender. Di sini terdapat 3 tipe yaitu global, resource, dan project. Maksudnya itu adalah kalau global itu dia akan berlaku bagi global itu semuanya, baik project, resource, maka dia akan berlaku berdasarkan kalender global ini apabila kita memilihnya. Lalu untuk resource dia akan berlaku berdasarkan resource-nya.
Sedangkan project berlaku untuk project. Nah, kita akan buat kalender global saja. Untuk membuatnya yaitu klik add, lalu pilih yang akan jadi referensinya, lalu klik place, lalu kalender name-nya kita inputkan, misalnya kalender proyek website. Oke, setelah terbentuk kita coba untuk pilih kalender lalu modify. Nah, karena kita awalnya itu dari bulan Maret sampai Juni, maka kita akan setting saja dari Maret terlebih dahulu dan sampai Juni. Untuk bulan Maret kita setting kita setting itu, misalnya kita asumsikan bahwa jam kerja pekerja itu atau resource itu terdiri dari hari Senin sampai hari Jumat dengan jam kerja 8 jam sehari dengan waktu 1 jam istirahat pada jam 11 sampai jam 12, dan jam kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, untuk men-settingnya itu yaitu yang pertama kali kita setting jam hari liburnya dahulu, karena tanggal 22 itu libur, maka cara men-settingnya itu yaitu dengan klik tanggal liburnya lalu pilih non-work, maka dia akan berwarna biru ya, menandakan bahwa dia tidak masuk jam kerja. Lalu untuk mengatur jam kerjanya pada harinya itu bisa dapat dengan mengklik harinya, lalu pada work hours ini kita atur jam kerjanya, ini kita setting jam 7 sampai jam 4 sore masuk kerja pola kerjanya, dan untuk jam 11 sampai jam 12 libur, dan cara klik lagi lalu klik work, maka dia istirahat. Untuk jam kerjanya jam 7 sampai ininya kita klik lalu klik work, maka muncul ini. Nah, sini sudah menunjukkan bahwa dari hari Senin sampai hari Sabtu sampai hari Jumat bahwa hari kerja pada proyek pengembangan website, dan pada tanggal 22 libur karena adanya hari libur nasional. Dan untuk jam kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 4 sore, dan dari jam 11 sampai jam 12 merupakan hari libur jam makan siang, jadi disebut tidak bekerja. Setelah itu klik OK. Nah, maka project website itu sudah terbentuk ya. Sini kita klik default. Nah untuk men-setting atau mengkonfigurasikan ke resource-nya itu, maksudnya kita dapat klik resource-nya, lalu pilih tab detail, lalu pada profile-nya itu kita pilih kalender project yang sebelum kita buat, pilih lalu klik place ini. Nah, maka dia akan masuk pada kalender project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kita pilih semua pada kalender project website. Ini konten websitenya sudah, kalender project website, Dewi juga sudah, mana Lena sudah, Alibasa sudah ya semuanya, keuangan sudah mengacu ke yang telah kita buat sebelumnya. Maka pola kerjanya akan mengikuti kalender yang telah kita buat dari sebelumnya. Berikut pembahasan tentang kalender. Oke, setelah kita buat kalender atau pola kerja pada setiap resource, maka selanjutnya kita akan membuat currency atau mata uang yang akan
yang dibayarkan pada setiap resource. Nah, kita akan buat currency-nya itu berbentuk rupiah karena sebelumnya berbentuk US dollar. Nah, untuk membuat currency itu dengan cara pada klik menu admin di atas, lalu pilih menu currency. Nah, di sini untuk membuat barunya itu adalah dengan cara membuat add, lalu currency ID-nya apa, DR, dengan currency name-nya misalnya rupiah, simbolnya apa, Rp, lalu nilai mata uangnya. Jadi misalnya nilai tukarnya itu 14.800 ke dolar ya, 1 dolar itu 4. Nah, setelah kita buat lalu setelah klik, maka currency sudah terbuat dan IDR. Nah, untuk memilihnya itu, untuk memastikan bahwa dia masuknya itu dengan cara memilih ke resource-nya, lalu currency name-nya itu kita pilih IDR yang kita buat sebelumnya, lalu pilih select. Nah, maka misalnya Dewi ini sudah currency-nya berbentuk dengan rupiah yang telah kita buat sebelumnya. Pastikan juga semua yang ada di resource proyek website sudah menggunakan rupiah. Nah, ini sudah pastikan semua ya sudah rupiah. Keuangan, administrasi, multimedia, kepala unit TIK dengan TIK sudah masuk currency rupiah. Price. Nah, di sini price itu berguna untuk menentukan jumlah atau gaji yang dibayarkan kepada setiap resource. Nah, setiap resource dalam rupiah karena kita sudah men-setting currency-nya itu berdasarkan rupiah. Nah, dari 13 jumlah resource itu kita akan mencoba untuk men-setting berapa jumlah yang akan dibayarkan atau rupiah yang dibayarkan kepada setiap resource. Nah, untuk membuatnya itu kita coba dengan cara misalnya kita dengan resource name Baskoro, lalu pada unit price kita pilih, lalu price per unit ini kita isikan, misalnya kita isi 25.000. Nah, maka dengan nama resource name Baskoro ini dia mempunyai price-nya itu 25.000 rupiah per jam. Maka misalnya apabila dia satu hari itu mempunyai waktu bekerja 8 jam, maka dia mempunyai jumlah gajinya itu jadi 8 jam dikali 25.000. Nah, begitulah satu hari yang dia terima dalam rupiah. Nah, kita setting dulu dengan yang lainnya seperti Doyo, Mulyana, dan Gafur ini, dan TIK itu kita setting 17.000. Lalu untuk multimedia kita setting 15.000, dan untuk konten web 13.000, dan alih bahasa 13.000, keuangan dan administrasi itu 11.000 ya. Nah, begitulah yang kita dapat setting dengan resource per orangnya. Nah, untuk melihatnya tersebut maka kita dapat dilihat di activity-nya. Nah, di sini maka activity-nya akan menentukan juga ya berapa kira-kira jumlah yang akan atau budget total cost-nya. Yang untuk mengetahuinya itu kita dapat memilih dengan cara ini tool calculate statement cost, lalu klik, lalu recalculate, lalu klik OK. Maka dia akan mengkalkulasikan berapa budget total cost yang harus dibayarkan dalam proyek pengembangan website ini yang dihitung
berdasarkan nilai mata uang rupiah dengan jumlah rupiah yang telah kita setting di sebelumnya. Nah, misalnya di sini analisa kebutuhan itu dia dengan jumlahnya itu 13 hari, dari 1 Maret sampai 17 Maret dia membutuhkan rupiah itu 2,6.025.000 rupiah. Nah, dengan rincian dia yang bekerja itu adalah saudara resource itu Baskoro, dan dia 8 jam sehari, 25.000 rupiah per hours atau per jam. Ya, aktual cost itu berada di angka 2,625 atau 2.625.000. Ini untuk analisa kebutuhannya. Sedangkan untuk misalnya pengukuran kualitas website yang berjalan dengan web 4.0, di sini yang bertanggung jawab adalah saudara Baskoro dan Hanafi dengan dengan jumlah jam kerjanya itu price-nya kan 25.000, kita settingnya dia 6 jam, maka dia membutuhkan 2.025.000 untuk Baskoro. Dan untuk resource-nya Hanafi, dia yang ruang administrasi dia 11.000, kemudian dana 891.000. Maka jumlah dari setiap activity kualitas website yang berjalan dengan web 4.0 itu adalah 2.916.000. Maka apabila kita jumlahkan dengan penyusunan proposal, maka jumlah yang dibutuhkannya itu adalah 12.027.000 untuk WBS identifikasi kebutuhan. Nah, jadi sudah terlihat ya, misalnya perencanaan itu membutuhkan dana 5.056.000 yang terdiri dari webshop WebKit dengan totalnya itu 1,351 juta. Lalu untuk pembuatan material jumlahnya itu 3,75 juta yang durasinya 4 hari dari tanggal 28 Maret sampai 31 Maret, dengan yang terlibat adalah Baskoro, Doyo, dan Harkadi. Nah, untuk jumlah price-nya itu untuk Baskoro 25.000 dan aktual cost 1,625, sedangkan Doyo 17.000 per jam, jumlahnya 1.105, dan untuk Harkadi 15.000, jumlahnya 975. Ini untuk pembuatannya ya, sampai seterusnya dari pembuatan website sampai ke penutupan. Nah, totalnya itu apabila dijumlahkan maka dia membutuhkan dana sebesar 74.427.000 untuk kegiatan proyek pengembangan website tersebut. Report. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan berdasarkan resource. Untuk membuat report, kita dapat masuk ke menu tools, lalu pilih reports, lalu pilih reports. Nah, pada form report untuk menambah laporan baru, maka klik kanan, add, lalu pilih new report, next. Kita cari reportnya berdasarkan resource. Di resource lalu klik next, lalu pilih juga activity, klik next juga, resource, report, klik next, dan report, review. Sini akan terlihat bentuk reportnya. Terdapat misalnya keuangan Suyanto, lalu administrasi ada Hanafi,
Multimedia ada Mara, tadi konten juga ada Baskoro ya, ada status pekerjaan juga, sudah selesai atau tidak, dan ada primary role-nya, ada default unit per time-nya.